Shalom Bapak Ibu Saudara yang berada di rumah. Hari ini kita berjumpa kembali dalam doa 10 hari. Dan ini adalah hari yang kedua. Mari kita mempersiapkan hati kita, pikiran kita, sehingga melalui setiap pujian yang kita naikkan kepada Tuhan, melalui setiap firman Tuhan yang kita dengar, dan melalui setiap doa-doa yang kita naikkan kepada Tuhan, biarlah nama Tuhan ditinggikan dan hati kita boleh bersuka cita di dalam Tuhan. Sebelumnya kita mengangkat pujian, Roh Kudus hadir di sini. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Ajaib pun terjadi, kuasa mukjizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Ajaib pun terjadi, kuasa mukjizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Bersatu dalam doa sebelum kita mendengarkan sabda firman Tuhan yang boleh menjadi kekuatan bagi kita semua. Tuhan, kami bersyukur atas Roh Kudus yang Engkau utus, Engkau kirim bagi kami Bapa. Kami percaya Tuhan, melewati setiap pergumulan kami, Tuhan selalu ada bagi kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Maka biarlah hari ini Tuhan, kami membuka hati kami mau fokus kepadamu Tuhan. Dan kami juga rindu untuk mendengarkan sabda firman-Mu ya Tuhan. Karena kami percaya firman-Mu lah yang membuat iman kami bertumbuh hari lepas hari. Terpuji nama-Mu Tuhan. Kami siap belajar firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Yang percaya sama-sama kita katakan amin. Bapak Ibu Saudara yang mengasihi Tuhan, dalam doa 10 hari dalam rangka memperingati hari pencurahan Roh Kudus, hari ini kita akan belajar tentang buah Roh Kudus. Ada 3 hal yang perlu kita perhatikan di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai ayat yang ke-23. Saya bacakan bagi kita semua. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang mengasihi Tuhan, dimanapun kita berada, di rumah kita masing-masing, di dalam persekutuan kita dengan Tuhan, 3 hal yang perlu kita mengerti, yang perlu kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Yang pertama dalam buah Roh Kudus adalah kasih. Mungkin setiap kita merasa bahwa kita sudah memiliki kasih. Namun seringkali kasih yang kita miliki belum sampai kepada tingkat kasih agape
Inilah yang Tuhan inginkan agar kita memiliki kasih yang tulus, kasih yang tidak bersyarat. Memang masing-masing kita pasti memiliki kasih persaudaraan ataupun kasih kekeluargaan. Tetapi seringkali juga kasih yang kita miliki ini juga belum sempurna. Kasih yang kita miliki seringkali kita membalas kebaikan oleh karena kita telah menerima kebaikan. Kita bermurah hati kepada orang lain oleh karena orang lain bermurah hati kepada kita. Ini adalah kasih yang didasarkan oleh balas jasa. Ini adalah kasih yang bersyarat, kasih yang tidak sempurna. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang mengasihi Tuhan, hendaknya kita mempraktekkan dalam kehidupan kita memiliki kasih agape. Kasih agape adalah kasih yang tulus. Kasih agape ini adalah tidak mengharapkan balas jasa. Kasih agape juga adalah kasih yang tidak bersyarat. Hari ini mari kita mengoreksi hati kita bersama. Sudahkah kita memiliki kasih agape? Kasih yang Tuhan tunjukkan kepada kita, yang rela mengorbankan dirinya bagi kita. Yesus Kristus yang adalah Allah rela menjadi manusia demi menyelamatkan kita. Kasih yang rela mengorbankan dirinya bagi kita umat tebusannya. Oleh karena itu Bapak Ibu yang mengasihi Tuhan, saat kita dibenci oleh orang lain, apakah kita membalas dengan kebencian? Saat kita dihianati oleh orang lain, apakah kita membalas kejahatan dengan kejahatan? Kita perlu mengoreksi hati kita. Sudahkah kasih yang kita miliki adalah kasih yang murni? Dan buah Roh Kudus yang kedua adalah sukacita. Buah sukacita akan kita peroleh manakala kita ada di dalam duka cita. Tetapi Roh Kudus yang Tuhan utus bagi kita, Dialah yang memberikan penghiburan bagi kita, memberikan sukacita sekalipun kita ada di dalam pergumulan, memberikan sukacita yang besar sekalipun kita ada di dalam penderitaan, ada di dalam masalah yang besar, pandemi corona yang dihadapi oleh seluruh dunia dan dihadapi oleh bangsa Indonesia, tentunya membuat persoalan-persoalan yang baru terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi Bapak Ibu yang mengasihi Tuhan, kita bersyukur bahwa Roh Kudus yang Tuhan utus bagi kita memberikan sukacita yang murni, sukacita yang besar dalam kehidupan kita. Sehingga walaupun kita di tengah pergumulan, di tengah persoalan, kita boleh merasakan kelegaan yang daripada Tuhan. Untuk itu Bapak Ibu yang mengasihi Tuhan, mari pastikan kita memiliki hubungan yang erat dengan Roh Kudus setiap hari. Percayalah Bapak Ibu, sukacita dari Roh Kudus akan membuat kita tentram walaupun di tengah suasana penuh penderitaan dan kesusahan. Dan poin yang ketiga adalah damai sejahtera. Buah Roh Kudus yang ketiga adalah damai sejahtera. Damai sejahtera Bapak Ibu yang mengasihi Tuhan, dalam bahasa Yunani diterjemahkan eirene, sementara dalam bahasa Ibrani diterjemahkan dengan kata shalom. Nah, banyak orang berpikir bahwa damai sejahtera dapat dia terima manakala dia memiliki harta yang melimpah. Damai sejahtera dapat dia terima manakala dia memiliki kedudukan, posisi yang tinggi, jabatan yang tinggi dalam hidupnya. Tapi kita percaya bahwa damai sejahtera yang kita terima itu berasal daripada Roh Kudus. Manusia tidak bisa mengusahakan damai sejahtera ini selain daripada pekerjaan Roh Kudus. Ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita beriman kepadanya, maka kita diselamatkan. Ketika kita mengundang Yesus dalam hidup kita, percaya bahwa Yesus adalah juru selamat dalam hidup kita, maka Roh Kudus diutus bagi kita, memberikan damai sejahtera dalam kehidupan kita. Hari ini mari rasakan damai sejahtera yang daripada Tuhan. Hari ini mari rasakan damai yang Roh Kudus berikan dalam kehidupan kita. Haleluya, haleluya, amin. Sebelum kita menaikkan
pokok-pokok doa kita. Sekali lagi kita mau mengangkat pujian. Roh Kudus hadir di sini. Mari dengan sungguh-sungguh Bapak Ibu percaya kepada Tuhan. Dia memberikan kasih kepada kita, kasih yang tidak terbatas. Dia memberikan sukacita kepada kita, sukacita yang tidak kita dapatkan di tempat lain. Sukacita yang daripada Tuhan melebihi dari apapun. Sekalipun ada di tengah pergumulan, kita boleh merasakan kelegaan dan kekuatan. Damai sejahtera yang diberikan kepada kita melampaui apapun. Damai sejahtera ini tidak bisa kita usahakan selain daripada kita percaya kepada Tuhan dan menerima Roh Kudus dalam hati kita. Hari ini buka hatimu, percaya kepada Tuhan. Dia yang akan memberikan damai sejahtera itu dalam kehidupan kita. Haleluya, Roh Kudus hadir di sini. Haleluya Tuhan Yesus. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mukjizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih Engkau mengutus Roh Kudus bagi kami, memberikan kasih yang daripada Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Ajar kami juga Tuhan untuk bersukacita walaupun kami di tengah-tengah persoalan. Dan ajar kami Tuhan untuk boleh bisa merasakan damai sejahtera yang Engkau berikan bagi kami. Hari ini kami berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Tuhan, kami berdoa biarlah mereka boleh merasakan kasih yang daripada Bapa, kasih yang mengampuni, kasih yang memberikan pengharapan. Biarlah mereka boleh merasakan sukacita yang daripada Tuhan sekalipun mereka ada di tengah pergumulan. Tuhan, kami berdoa yang sakit berikan kesembuhan, pemulihan. Yang berbeban berat Tuhan berikan jalan keluar, penghiburan yang datangnya daripada Tuhan. Kami berdoa mungkin keadaan ekonomi mereka tidak sama seperti sebelum terjadinya corona Tuhan, tapi kami percaya kasih yang daripada Tuhan, sukacita yang daripada Tuhan, damai sejahtera yang daripada Tuhan Engkau curahkan bagi setiap hamba-hamba-Mu dimanapun mereka berada. Tuhan, Engkau yang memberikan kecukupan bagi mereka, dan biarlah mereka Tuhan menghadapi setiap pergumulan mereka dengan terus berharap kepada Tuhan, karena kami percaya Tuhan kekuatan kami hanya berasal daripada Tuhan, dan kami percaya juga Tuhan pengharapan kami ada di dalam Kristus Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau memberkati setiap usaha mereka, Engkau memberkati pekerjaan mereka, Engkau memberkati keluarga mereka yang dalam studi juga Tuhan. Engkau berikan mereka kekuatan yang baru daripada Tuhan. Engkau mencukupkan segala yang mereka perlukan ya Tuhan. Kami percaya Engkau yang menjadi sumber pertolongan kami, Engkau yang menjadi sumber kekuatan kami. Terima kasih untuk Roh Kudus yang Tuhan utus bagi kami Bapa. Terima kasih Bapa. Kami juga bersyukur dan berterima kasih untuk gereja kami, Gereja Isa Al-Masih Magelang. Tuhan Kau menyertai dan juga memberkati sehingga keberadaan gereja kami ini Tuhan boleh menjadi berkat dimanapun kami berada untuk menjangkau setiap jiwa-jiwa. Terpuji nama-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur untuk setiap pujian kami, untuk setiap firman Tuhan yang kami dengar, dan untuk setiap doa-doa yang telah kami naikkan. Hanya kepada-Mu Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Haleluya, haleluya, amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin.